Semangat kerjanya kawan, karena muka kurang tidur lebih ganteng daripada muka kurang uang. Biar diajak itu saya merasa sakit hati. Masuk dari sini dong, biar kita semua gitu. Semuanya masuk dong, biar gak salah, biar kena semua juga. Kita buka saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sudah pada sarapan? Kurang kencang kayaknya. Selamat pagi. Saya lupa Pak, jawabnya apa ya kalau itu? Oh, apa kabar gitu ya? Apa kabar? Luar biasa. Oke, sekali lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Alhamdulillah. Berarti udah pada sarapan semuanya? Oke. Siapa yang belum? Udah 2 kali Pak Sulaiman. Oke. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Bandung. Ini kali kedua setelah kemarin di Asmila.
dan kopdar pertama setelah Sikde Januari kemarin. Ini semua kemarin ikut Sikde? Online, oke. Sama, saya juga online. Oke, hari ini saya sangat berterima kasih. Saya senang sekali Bandung menjadi tempat kopdar pertama setelah Sikde. Banyak yang kota-kota lain yang minta diadakan kopdar, cuma mungkin ada persyaratan khusus dari Pak Kosin yang belum bisa diadakan di kota-kota seperti Bandung dan 3 kota ke depan. Ada yang di Yogyakarta, ada yang di Malang ya Pak? Di Surabaya, Medan, iya, alhamdulillah. Saya senang, mudah-mudahan nanti ke depan Sikde bisa di Bandung juga ya Pak ya. Siapa yang mau Sikde di Bandung? Wih, banyak Pak. Bismillah ya, semoga tahun apa nih? So, orang Bandung semua. Oke, saya tidak berpanjang lebar hari ini. Akan kita serahkan acara ini untuk dipimpin ke Pak Kosin langsung. Perkenalan dulu Bu. Oh udah, saya belum kenal gitu. Ada yang sudah kenal? Belum semua ya? Mendadak jadi belum kenal semua ini. Oke, perkenalkan saya Nunung Saadah. Saya asli Bandung. Tinggal di Bandung Pak, di Soreang. Saya dekat sama Pak Rohmat. Kalau daerahnya dekat Soreang Ciwidey, tapi kalau level kita masih jauh ya Pak. Doakan semoga levelnya juga segera merapat. Dan yang ibu-ibu lainnya juga, bapak-bapak yang semuanya di sini, semoga di tahun ini semuanya bisa naik level minimal 1 peringkat aja naik levelnya. Oke, silakan Pak Kosin, saya kalau udah gini ngelepar Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang sangat cerah, yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita akan dapat banyak manfaat, banyak berkah, dan pada akhirnya akan banyak menunjang kemajuan untuk bisnis kita. Sebelumnya saya boleh tanya, ini ada yang belum join bisnis MB? Sudah semua ya? Oke, pada sesi pagi hari ini saya kebetulan diamanahi untuk nantinya jadi MC di Sikde. Maka hari ini saya sambil belajar jadi MC itu. Ini tantangannya sangat luar biasa sekali. Dari berawal dari 5 tahun yang lalu saya harus ngomong berdiri di panggung ini harus mabut, terus kemudian proses berjalan, setiap hari ngomong di depan cermin kayak orang gila, dan hari ini alhamdulillah bisnisnya udah lumayan besar, dan hari ini setelah level-level mulai dicapai, saya ada tantangan baru dari Dr. Sigit, dari dibaca, saya nanti di Sikde Mei, saya adalah MC-nya. Harapannya apa? Harapannya sepanjang 2 hari saya ngomong ini didengarkan, masuk, dan vibrasinya bisa nyampe ke Bapak Ibu. Amin. Kalau hadir di Sikde. Oke, hari ini saya jadi MC, ya nanti kalau urut-urutannya materi, belepotan dan lain sebagainya, mohon maaf, nanti proses belajar tidak masalah, sama halnya ketika Bapak Ibu proses ditolak. Oke, hari ini sesi pagi ini sebelum istirahat kita akan belajar bagaimana caranya presentasi offline. Nanti materinya kita bagi. Kalau Bapak Ibu kebetulan ketemu keluarga, ketemu family, sana kadang dan sebagainya, itu seringkali kita sistem dibaca adalah sistemnya online. Tetapi tidak menyangkal bahwasanya kita sering ketemu teman, ketemu family, suruh ngomong, ini maksudnya apa? Kita bingung. Mau ngomongnya apa bingung, iya nggak? Ya. Hari ini kita akan coba bantu bagaimana presentasi secara offline. Gambarannya sekilasnya. Tapi bahwasanya ini di grup, di online dari Dr. Sigit secara dibaca, ini tidak akan pernah diajari.
Karena memang sistem kita sistem online. Nah di sini saya hadir Kopdar di sini untuk ngajari apa sih yang perlu diomongin, apa sih yang perlu dibicarakan ketika kita ketemu teman, ngobrolnya apa, bagaimana. Coba pagi hari ini saya terutama dengan Pak Sulaiman nanti yang akan presentasi bagaimana kita presentasi offline. Nanti kemudian disusul oleh ada Bu Carmila. Bu Carmila masih terhalang macet Car Free Day atau masih baru bangun. Ibunya baru senam, tadi di grup sudah nyampaikan. Terus habis itu kita isoma, nanti zuhur kita isoma, habis isoma nanti ada materinya 1,5 sampai 2 jam dari Pak Anton, karena semuanya sudah IPO dan saya harapkan mudah-mudahan semuanya sudah punya tim dan kita akan banyak belajar bagaimana menata IPO yang solid, bagaimana menyikapi IPO yang mutaber, bagaimana menyikapi IPO yang tidak belanja. Nanti kita belajar banyak dari Pak Anton. Karena kalau belajarnya dari saya, nanti kalau Pak Anton materinya agak panjang 2 jam. Nanti kalau belajarnya sama saya simple untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Next, cari yang lain. Hanya itu. Tapi kalau kita Kopdar hanya akan ngomong next, cari yang lain, habis kita foto-foto pulang, enak. Tapi bagaimana skill people-nya berkembang, wawasannya berkembang, kepribadiannya berkembang, nanti itu tugasnya Pak Anton di sesi setelah istirahat. Dan yang terakhir, sebagai the legend asli Kota Bandung, sorean nanti selepas acaranya Pak Anton kita akan ngobrol diskusi dengan Pak siapa? Pak Hormat. Jaga hati, jaga pikiran, cari jawaban. Jangan kompas lagi. Kalau Kopdar kita nggak bisa kompas. Itu Bapak Ibu serangkaian acara pagi hari ini. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja untuk materi pagi hari ini ya. Saya akan mencoba presentasi tentang prosumer. Ini materinya kita ambil dari beberapa leader yang lain dan juga yang biasa disampaikan disarikan oleh Pak Anton. Sebenarnya ini slide-nya Pak Anton, jangan tanya saya. Kalau saya bikin-bikin nggak bisa. Yang biasa disampaikan di Rabu Zoomnet. Dan Bapak Ibu yang hari ini sibuk merekam saya, nggak usah direkam, saya bawakan. Saya bawakan timnya rekamnya, nanti kita share di YouTube, terus bisa dipelajari berulang-ulang. Bisa kita belajar ulang, enak kan? Itu, jadi daripada nanti malah nggak konsen atau yang mau ditanyakan malah lupa lah. Ini kita bawakan IPO dari Tegal yang kemudian memang profesinya rekam acara karena dibaca ada konsen untuk editing acara sidik mana belum selesai, maka kemudian kebetulan beliaunya mau hadir ke sini, sekalian saya minta tolong. Nah untuk kita semua. Nanti kalau seminggu kok tidak jadi-jadi, jangan japri saya, japri Pak Reto. Pak, kapan upload Pak? Gitu ya. Cari di grup Kopdar Bandung Pak Reto Tegal. Nah, itu salah satu cara mudah untuk meletakkan beban tanggung jawab Pak. Oke, Bapak Ibu, dalam presentasi biasanya yang perlu kita pertanyakan ini, apa impian Anda? Apa keinginan Anda? Daftar-daftarnya Anda. Mungkin ada yang jawab ingin entrepreneur, mungkin ada yang menjawab pengen rumah, mobil. Alhamdulillah yang kedua ini beberapa lokasi saya sudah dapat. Yang sebagian kemarin sudah saya share, mudah-mudahan bisa membantu afirmasi yang belum tahu rumah bagus itu. Itu 1,M di Surabaya sekitar seperti itu. Kenapa saya bukan bermaksud sombong atau karena saya membayangkan diri saya dulu. Saya itu membayangkan pengen mobil aja bingung mobil apa. Saya kepengen membayangkan rumah yang seperti apa aja bingung. Karena jelas-jelas uangnya belum pegang gitu loh. Jadi nggak berani gitu loh.
Maka kemudian saya maksudnya membantu Bapak Ibu ya, saya bantu. Jangan dianggap kemarin ada Pak Kausin itu di grup kok jauh pamer-pamer. Enggak, itu murni 110% hasil MW, bukan dari yang lain. Dan saya pikir Bapak Ibu punya impian-impian yang lainnya. Ya kebetulan kami sedang mendirikan yayasan musola, nanti kalau sudah jadi saya upload. Tapi itu tadi, tolong jangan dimaknai pamer ya. Dosa saya nanti. Itu uangnya MB, bukan uang saya itu. Itu. Kembali ke sini. Mungkin ada yang pengen traveling atau ibadah, ada yang muslim mau umroh, haji, yang non muslim mau kemana tempat ibadahnya. Yang jelas rata-rata itu di luar Indonesia dan butuh biaya besar. Dan mungkin itu bagian dari impian mereka. Mungkin bisa mempunyai hidup yang lebih bermakna. Artinya ketika kita kemudian selama ini kalau mau nyumbang yayasan atau apa cuma sedikit-sedikit, kalau udah dapat bisa lebih banyak, atau punya banyak waktu, atau ingin pengembangan diri, ingin leadership. Kayak saya hari ini lagi senang leadership karena orang tantangan suruh ngomong itu. Atau ibu-ibu terutama, atau bapak-bapaknya sudah capek bekerja, atau ibu-ibunya kepingin di rumah tapi tetap menghasilkan. Kemarin ada yang sudah tadi malam ada yang sudah memberi contoh, siapa itu Bu Siti, Bu Nurlila itu sambil tiduran bisa mainin HP. Nah itu dapat uangnya. Kita semua pengen seperti itu. Tetapi ingat, dalam posisi seperti itu jangan sampai kalau kita lagi masak air misalnya sampai gosong, karena lupa ya main-main HP, masak mie jadi kerupuk karena gosong juga. Nah itu yang akan mengakibatkan pasangan-pasangan kita akan lebih negatif terhadap kita karena kita meninggalkan kewajiban. Nah, itu atau mungkin ini sudah ada hiruk pikuknya masalah menghadapi tahun 2023 ini akan krisis dan lain sebagainya. Ada beberapa perusahaan yang sudah mulai mem-PHK banyak orang. Mungkin Bapak Ibu bisa masuk ini, bisa memberikan harapan lewat ini. Di rumah bisa berpenghasilan. Tapi kadang-kadang memang bosan. Saya kasih di rumah terus, makanya saya minta kopdar. Kopdar saya minta biar saya bisa kemana-mana. Oke, ini impian-impian yang bisa kita gali. Kepada anak-anak muda, entrepreneur, sekarang berjamuran, bisnis, tapi mereka belum punya bekal, akhirnya minta modal ke orang tuanya 50 juta, 100 juta, 2 bulan, 5 bulan, 1 tahun, udah nggak ada perkembangannya karena mereka belum punya basicnya. Nah di kita dibaca seringkali kita diajari materi kecerdasan finansial, kita mengajari materi entrepreneur kita, training entrepreneur kita juga mengajari itu penting. Kita bisa menawarkan ini pada mereka karena kita tahu saya tidak akan mengupas banyak ini karena ini sudah ada bukunya, buku Robert Kiyosaki. Itu pola kerja kita dibagi menjadi 4 bagian. Yang sebelah kiri kuadran, sebelah kanan kuadran kanan. Kalau kuadran kiri kita akan aktif income. Kalau kuadran kanan ada pasif income. Saya kepingin membuat lagi satu blok di sini, pasifnya pasif. Saya beli rumah di Surabaya yang semalam saya share, itu sudah ada anak-anak mahasiswa yang mau ngekos. Hasilnya pasifnya MB, saya bikinkan rumah, dari rumah ada yang ngekos, pasif lagi dapat ke saya. Ada 6 kamar, kalau satu kamar 1,5 juta di Surabaya, luar biasa. Pasifnya pasif. Di desa saya pekerjaan mata pencahariannya mungkin di daerah Bandung juga ada. Itu ada yang pencari nira air kelapa, nira untuk dijadikan gula merah, tahu ya?
Saya beli lahannya, di atasnya ada pohon kelapanya, masyarakat situ saya suruh jaga, saya suruh kerja untuk ngambil kelapanya, dibikin gula merah, hasil gula merahnya 10 satu, 10 untuk dia, 1 untuk saya. Nilai uangnya itu saja per bulan 4 juta dapat masuk. Saya sudah bisa membantu banyak masyarakat situ untuk dapat pekerjaan. Yang mengerjakan sekarang, yang mengerjakan lahan saya malah sekarang itu dia itu karena punya pegangan berapa pohon, sekitar 60-an pohon, pohon dari lahan saya itu dia berani ajukan kredit PCX, motor PCX 35 juta, anak muda. Kan nggak kita bisa buka lapangan pekerjaan kan? Dari MB, bukan uang saya itu. Ini, kalau kita mulai dari profesional manajer, pegawai, buruh, ini masuknya adalah di kuadran E, active income. Kemudian kalau kita self-employed, bekerja sendiri, ada dokter, ada pengacara, artis. Nah, ini dulu yang dokter di posisi ini. Biasanya kalau di sini sudah mulai gaya hidupnya tinggi, dan satu orang sudah menjadi acuan. Kalau orang tersebut ada kenapa-kenapa, seringkali dalam ceritanya Dr. Sigit seorang dokter, penghasilan per bulan kurang lebihnya 100 sampai 200 juta, istrinya ibu rumah tangga. Kalau kemudian Dr. Sigit ada kenapa-kenapa dan ini tidak bisa praktek, rumahnya Dr. Sigit itu sudah luasan lahan di 2000 meter persegi, yang pengeluaran listriknya itu rata-rata sekitar 3 juta, yang yang pembantunya itu ada 8. Bagaimana kalau beliaunya tiada? Atau bagaimana beliau tidak bisa praktek? Bisa enggak suami istrinya Bu Retno meneruskan seperti itu? Tidak bisa, tidak mungkin. Seorang dokter istrinya sudah pensiun terus istrinya langsung, ya saya mewakili jadi dokter. Kan tidak mungkin kan? Nah, mungkin tidak bisa diwariskan. Kemudian inilah yang kemudian passive income itu yang pertama. Biasanya konglomerat atau konglomerasi, mereka yang punya perusahaan-perusahaan kayak ini, 5 hotel ini, waralaba internasional, yang punya enak, nggak ngapa-ngapain, udah dapat setoran dari kita 195.000, 150.000, setoran ke pemiliknya ini, bukan ke saya juga bayar, malah juga transfer bayar kok, ikut ke sini. Itu seperti itu. Kalau yang kemudian yang terakhir ini, maka kita harus perlu menjadi investor, atau disinilah kita harus punya sistem di kuadran ini. Dari hasilnya ini kita punya bisnis. Ketika kita sudah punya bisnis, bisnisnya bisa jalan, dan kita tidak perlu memiliki yang luar biasa, income akan datang. Dari hasilnya di sini, ini kita bisa menjadi investor. Beli tanah, ada pohon kelapanya, suruh orang beli kos-kosan, suruh orang ngerawat, investor. Ada saham, kita beli. Saya belum berani beli saham, nggak nutut pikirannya. Biasanya kemarin kita ke bank, kalau kita mau main saham, beli tiara, gimana? Ini harus ini, harus ini. Nah, itu lebih mudah dibaca, sulit belajarnya. Apalagi ada teman yang waris saham, apalagi yang trading itu harus gini, lihat-lihat, aduh pusing, mudah dibaca. Itu Bapak Ibu. Nah, kita harus menjadi prosumer. Selama ini Bapak Ibu biasa belanja di Amit, Alfamart, Indomaret, atau mat yang lainnya, di warung tetangga. Dapat nggak sharing profitnya? Dapat nggak bagi keuntungannya? Nggak dapat. Padahal Amit, Bapak Ibu yang sudah umur 30, 40, 50, selama ini pakai sampo enggak? Pakai kan? Sudah berapa ribu
ton liter yang dipakai sejak dulu. Dari Bali, Pak. Dikasih kembalian dikit aja enggak? Enggak. Kita harus jadi konsumen yang cerdas sekarang. Konsumen yang cerdas itu adalah kita tidak hanya menjadi konsumen saja, tetapi kita belanja cerdas. Itu adalah belanja yang bisa menghasilkan. Bahkan di India ada loh produk garam, MB loh. Coba kalau di Indonesia ada garam, enak itu, PV-nya berapa? Biasanya PV-nya kecil. Ya kan? Karena di dalam buku ini sudah dijelaskan di bukunya. Di buku siapa ini Pak Anton? Saya tanya Pak. Urusan buku ini Pak Anton, kalau saya tanya nanti bingung nanti. Karena dari prinsip prosumer power itu produsen make money, produsen menghasilkan uang. Dan yang kedua, konsumen mengeluarkan uang. Dan yang ketiga, prosumer make money with respect. Oh, macam ini. Bahasa Sundanya gimana ini, Bu? Ya segitu gitu ya. Konsumen tidak pandai. Konsumen ini pandai, tidak hanya mengeluarkan tapi menghasilkan penghasilan sambil belanja. Nah, ini buku Prosumer Power mengatakan bahwa belanja murah tidak bisa membuat kita kaya, tetapi belanja cerdas, belanja smart shopping itu bisa menghasilkan kekayaan atau kemakmuran dengan belanja pintar, bukan belanja murah. Dan di buku ini mengajarkan gimana caranya kita untuk belajar pintar. Kita belanja langsung ke pabrik, bukan ke retail. Nah ini tadi saya sudah batin. Biasanya kalau ada urusan-urusan buku ini, nanti 4 orang yang biasanya akan meresume nanti dalam bentuk e-book. Salah satunya kita ini. Dan nanti diresume agak simpel gitu kan ya. Biar saya nggak bacanya ke buku. Biasanya kalau saya suruh baca satu buku itu dimasukkan gelas, airnya diminum masuk. Ya Bapak Ibu ya, kita tunggu ya rayanya dari Pak Anton atau dituangkan dalam buku barunya oleh Pak Anton. Keren ini. Ini pemahaman prosumer. Dimana kalau kita lihat alurnya prosumer yang umum itu seperti ini Bapak Ibu. Kita ada dari pabrik ada grosir, ada retail, ada dan sebagainya. Semisal kita dari pabrik harganya 4.000, kemudian retail juga grosir mengambil keuntungan. Kalau dari grosir, kalau ada grosir besar semisal, ada grosir kecil, sampai ke retail, sampai ke toko, sampai ke mak di sebelah-sebelah kita, mereka mesti akan mengambil keuntungan. Bisa jadi nyampe di konsumen jadinya harganya 10.000 dari 6.000, dari 4.000. Yang 60%-nya ini yang menikmati, yang bisa membangun hotel, bangun orang-orang lain yang jualan ini. Nah ini konsep ini kita sekarang diberi kesempatan gitu loh. Di sini di MB kita diberi kesempatan bagaimana dari pabrik, dari produk itu langsung ke kita. Dengan cara prosumer, tanpa melalui grosir, tanpa melalui retail, tanpa melalui toko-toko sebelah kita. Sehingga profit 60%-nya itu ya kita yang menikmati dengan konsepnya yang adil. Ke pabrik. Adisi itu punyanya pabrik, bukan punya saya. Pak Fauzi sudah emerald, punya adisi di mana aja. Enggak punya saya. Produk yang ada di adisi, yang dipamerkan di adisi, sebelum kita pegang, sebelum kita transaksi itu miliknya MW. Kalau dia kebakaran, yang gaji karyawan, yang gaji siapapun MW. Yang memanage MW, yang menghitung mana laba, mana rugi, yang menghitung mana yang laku, mana yang tidak laku, yang harus dikeluarkan dari peredaran, yang harus ditambah dari peredaran,
MB, bukan Pak Dokter, bukan saya. Tetapi kemudian ketika itu dibeli oleh kita, barangnya datang sebelum kelewat 100 hari, itu sudah milik kita. Kalau sebelum kelewat 100 hari itu masih gua digaransi sama MB. Ada nggak perusahaan lain yang berani garansi produk? Nggak ada. Garansi. Kemarin di grup saya share, istri saya mencoba sengaja belanja salah lipstik yang biasanya pakainya agak coklat, dia beli yang merah. Nyampe di rumah suruh mengembalikan, sama minta tolong admin saya ke ABC, hanya ngomong, Pak ini punyanya Bu Lisa, keliru warna, harusnya yang coklat. Ya langsung dikembalikan kok. Nggak pakai babi bu, babi dan lain sebagainya. Ada nggak perusahaan lain? Ayo coba. Di kita kurang dari separuh, masih lebih dari separuh, masih boleh. Kalau waktunya 100 hari dikembalikan. Sekali-kali ibu-ibu ini bisa nyoba. Apalagi yang dekat ADC. Kalau yang jauh itu agak ribet. Prosesnya agak ribet, harus ngirim, nanti menghubungi dan dikirim balik, itu agak lama. Tapi yang dekat coba sesekali, langsung dapat. Ini kita bisa presentasikan ke prospek kita, gitu loh. Bisa kita presentasikan, Pak, ada nggak di luar sana garansi? Di kita ada. Tapi ya jangan yang kurang, yang sudah lebih dari separuh. Kalau sudah lebih separuh, jadi Bapak Ibu suka itu. Sudah tinggal seperempat juga ganti. Nah, di perusahaan yang lain aja buka segel aja membeli dan nggak bisa kembali. Di kita sudah dikasih allowance, kasih range separuh. Bapak Ibu masih nawar, boleh nggak Pak seperempat aja? Ini masih tak pakai nih. Ya janganlah. Itu Bu. Carilah produk yang ini yang bisa kita presentasikan lagi ke prospek. Bu, Pak, dalam kita berbisnis, carilah produk yang habis dipakai. Jangan yang lama, nanti peredaran uangnya nggak cepet, ini bisnis. Kalau kita mau beli sendiri pakai barang yang awet, tapi kalau kita mau jualan, mau bisnis, pakai yang habis pakai. Apa? Sabun, apa? Pasta gigi, apa? Sampo. Nah, sampo yang beli Dokter Sigit 2 tahun udah habis. Itu kan katanya Dokter Sigit. Mohon maaf, saya tidak dalam rangka tapi saya menduplikasi ini. Karena saya FL-nya beliau menduplikasi omongannya Dokter Sigit. Kan selalu kan di dapur juga tuh. Sampo, kalau sampo kayak saya itu ya 2 tahun udah habis, ya jelas udah habis. Tahu kan maksud saya? Yang kedua, kita pilih perusahaan yang produknya kualitas prima, yang berkualitas. Yang ketiga, yang aman dan terpercaya. Aman bagaimana? Jangan sampai kita beli produk yang malah merusak lingkungan, tidak nyaman dipakai, mengandungkan kandungan kimia dan sebagainya. Nah, itu disampaikan dulu, sampaikan ke prospek kita. Dan harganya nomor 4 bisa bersaing di pasaran dengan standar 1, 2, 3. Nomor 4 bisa bersaing. Jangan disamakan produknya MB dengan Amit, produk di pasar atau pasta gigi yang tidak sepadan, tidak ada sertifikat internasionalnya. Di kita 80.000, di sebelah cuma 15.000. Ya jangan, tapi carilah produk yang setara untuk membandingkannya, sehingga harganya memang berkualitas, karena produknya memang produk berkualitas. Kalau di sebelah produk biasanya sebulan habis pasta gigi, kecuali yang nggak punya gigi. Yang
Pak blister kita kadang-kadang 6 bulan, 7 bulan udah habis-habis kalau cuma berdua. Kecuali yayasan, ya sekali pakai sehari juga habis. Nah ini tadi nomor 5 ini kembali saya ulang. Paling penting nih ada 100% garansi uang kembali. Ini nilai lebihnya yang bisa kita presentasikan. Kalau kita sedang ketemu prospek yang sudah kita ajak ke kelas bimbingan, udah kita presentasi, dan join apa sih ini bekalnya itu, bekalnya Bapak untuk bisa presentasi. Strategi bisnis yang sekarang yang sedang berkembang itu adalah dengan cara membangun basis pelanggan. Contoh, ada Netflix, Spotify, Telkomsel, Bank. Kita nggak sadar sebagai konsumen membangun pelanggan. Kita di sini tidak perlu kayak membangun toko modal besar, tapi kita cuma mengajak orang untuk mengalihkan belanja sesuai dengan yang dibutuhkannya. Kecil sih, tapi kalau ada sekitar 2.000, 3.000, bahkan 30.000 kayak saya, ya masuk 100 jutanya. Dan itu masih dapat, itu 100 juta bukan saya saja. Saya dapat 100 juta, Pak Anton 50 juta, Pak Ahmad 25 juta, itu 40 juta. Ini sebagian ini sudah ada yang mulai dapat 1 juta, ada yang udah 4 juta, ada yang 5 juta, ya kan? Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, tapi bahwasanya bisnisnya adil. Apakah Pak Gosin tidak sering Bismillah dilampaui, disalib tim-timnya? Banyak sering. Baru setahunan saya kalah dengan Pak Romi. Baru setahunannya tahun kemarin kalah dengan Pak Sulaiman dengan Pak Anton. Walaupun saya adalah leadernya mereka. Karena di sini cara menghitungnya, Bapak Ibu, cara menghitungnya adil. Yang paling dapat banyak adalah mereka yang paling bekerja, yang paling bisa membangun basis konsumen. Tidak mentang-mentang saya di sini emerald, yang hadir di sini Amit, yang saya tertinggi itu sebenarnya saya paling dapat terbanyak. Tidak seperti itu. Nanti selebihnya akan dijelaskan oleh Pak Sulaiman. Karena struktur kerjasamanya seperti ini. MB perusahaan menyediakan produk yang sudah saya jelaskan, singgung, ada toko, ada offline, tokonya ada toko secara online, secara offline, ada gudangnya, ada pegawainya, ada sistem IT-nya, ada tukang ngirimnya, delivery produknya. Ini perusahaan, kita nggak perlu mikir, kita nggak perlu mentraining, kita nggak perlu menggaji, tapi kita akan dapat income-nya. Kita hanya perlu di sini sebagai support system yang mengadakan pelatihan kayak gini, mengadakan pertemuan, bagaimana cara menjalankan agar produk ini bisa jalan. Jadi antara MW dengan Debaca itu terpisah, bukan satu kesatuan. Namanya support system komunitas. Di Indonesia itu ada 9 support system. Makanya kalau ikut Zoom-nya Zoom MW, jangan chat, ini gimana, dibaca cara ngundangnya gimana. Tidak ada materi itu. Seringkali Bapak Ibu kalau ikut Zoom-nya MW yang ditanyakan tentang internal dibaca, tentang pelatihan, tentang sistem-sistem, tidak nyambung, mereka nggak kerja jawab. Mereka biasanya ngasih pelatihan kita produk knowledge, tentang info-info produk, tentang program-program sponsoring, tentang program-programnya MW. Tapi kalau bagaimana cara mengatasi orang muntaber, bagaimana cara mengundang banyak orang, bagaimana cara meningkatkan PIN, bagaimana cara membentuk sistem, itu support system yang melakukannya. Jadi terpisah. Kita ada sekolahnya. Di Indonesia sekolahnya ada 9.
ada Debaca, ada M21 yang Bapak Ibu biasanya familiar dengan nama itu, ada Teknologi, ada ACC, ada Karadot, dan lain sebagainya. Saya nggak hafal persatunya. Ada 9, dan kita salah satu dari mereka yang dalam sebuah sistem ini. Caranya dari sebuah sistem, caranya bagaimana? Caranya kita hanya memindahkan belanja kurang lebihnya 750. Kenapa angka 750? Biar free ongkir. Bahwasanya Bapak Ibu mau belanja 40, boleh. Nanti kita tanya Pak Rahmat. Pak Rahmat dulu awal-awal belanjanya juga segitu. Saya juga. Nah, ini kan saya suka. Nah, masalah awal-awal semampunya dulu, konsisten yang penting, yang dibutuhkan yang penting. Jangan sampai amit nih saya sambil singgung Pak Rahmat, masih kesulitan makan, masih kesulitan memberikan uang jajan anaknya, kita belinya Pepsodent, bisa-bisa anaknya jajan Pepsodent nantinya, Mister pasta gigi, ya kan? Kita beli sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini saya cantumkan 750 bukan dalam rangka di sini saya mematok harus dijual, bukan. Tapi sekalian aja mengingatkan memulai di sini. Free ongkir, dapat katalog yang baru. Sudah ada yang beli katalog terbaru bulan ini? Belum ya? Beli Bapak Ibu. Ada perubahan harga, ada yang agak lebih mahal, ada yang PV-nya ganti lebih tinggi. Ada produk-produk baru, ada Pitobed, ada lain sebagainya. Dari sini kita jelaskan ke mereka, itu kerjanya seperti ini. Kita ngajak kurang lebihnya 20 orang untuk belanja dari belanja rutin kita, rumah tangga kita, ke produsen ini, yaitu MV. Mau nggak seperti itu? Sama, hanya kita Bapak Ibu tiap bulan belanja di toko sebelah. Kecuali Bapak Ibu keluarganya nggak pernah gosok gigi, kecuali keluarganya Bapak Ibu tidak pernah pakai sabun mandi, kecuali Bapak Ibu keluarganya tidak pernah pakai sampo, oke, nggak perlu kerjakan MB. Nah, itu produk yang dibutuhkan. Tapi selagi Bapak Ibu setidak-tidaknya punya uang untuk belanja, tapi Bapak Ibu masih pakai sampo, tetapi masih pakai pasta gigi, yang minimal itulah yang diminta belanjakan. Gantian bulan ini pasta giginya, karena awet bulan depan ganti kecapnya. Kecap sekarang nggak ada ya? Ada. Karena kita kasihan, itu bukan produk internasional, itu produk UMKM. Kalau kita terus-terusan menjual produk UMKM, kasihan UMKM kita. Ada sampo, sudah itu aja ya pokok. Ada sabun cuci baju. Kecuali kalau Bapak Ibu sabun cuci bajunya pakai klerik. Ada yang tahu klerik? Ya, tahu. Buah yang ada anunya itu ya, yang 30 ke sini mungkin nggak tahu, yang 30 ke atas 50 mungkin masih tahu ya. Itu apalagi yang dari Bogor, Jakarta kayaknya nggak tahu. Kalau yang dari ada buah segini besarnya, itu kalau kita kasih air, kita pecah sedikit, itu keluar busa-busanya. Itu zaman dulu itu untuk sabun. Kecuali Bapak Ibu keluarganya sabun cucinya adalah pakai buah klerik, berarti ya tidak perlu pakai SA8. Selagi Bapak Ibu masih rumah tangganya masih menggunakan apa yang biasanya, alihkan. Karena jangan sampai Bapak Ibu sampai tua nanti tidak dapat feedback income. Tuh. Ini proses kerjanya. Kalau Bapak Ibu bisa membangun dari 20 tadi, satu persatu dibantu, setiap satu kaki ini bisa SP, yang kaki kedua, kaki ketiga, kaki keempat, kaki kelima, kaki enam, bisa 6, itu namanya diamond. Nah, kalau masih kaki 1 atau 2 biasanya, kalau 1 biasanya itu SP. Kalau kakinya 2, sapphire. Kakinya 3, 4, 5 itu emerald. Saya emerald dengan 4 kaki.
Bonusnya kalau punya 3 kaki ini itu kurang lebih 50 sampai 75 juta emerald. Kalau diamond 100 sampai 150 juta. Saya emerald dengan gaji diamond. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu dimintai tolong downline, dimintai tolong upline dalam satu timnya, bantu Bapak Ibu, bantu. Uangnya gede. Saya mau ke sini diundang Pak Rohman. Kopdar Pak Kosin Bandung, oke, omsetnya berapa? Ini Pak Kosin tim saya besar, oke, 6%. Saya dapat dari beliau 25 juta. Pak Sulaiman ngomong, Pak Sulaiman bukan FL saya ini Pak Yanto. Pak Yanto FL saya, dari FL saya ada Pak Sulaiman. Beliaunya Sapphire, bentar lagi mau emerald. Mudah-mudahan, insya Allah. Amin. Saya diajak Pak Sulaiman, Pak Kosin, ayo Kopdar Jogja, ayo Kopdar Bandung. Oke, Pak Sulaiman omsetnya berapa? Omset masuk Pak, 1% dari omset beliau. 1% uangnya sekitar 6 juta sampai 10 juta. Dari Pak Anton, dia juga bukan FL saya. FL saya dari Pak Anton, dari beliau, dari kakinya Bu Nur Khotijah. Dari Bu Nur Khotijah saya dapat setoran tiap bulannya 6% dari omset beliau. Turun ke Pak Anton juga setoran ke saya 1% dari omsetnya Pak Anton. Oke Pak Anton, ayo ke Bandung. Sementara lagi posisi senang-senangnya saya, lagi happy-happynya ngomong anak, merawat anak, karena saya sudah lama sekali menunggu mereka 13 tahun. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya pamit ke anak saya, Dek, kita besok beli rumah lagi ya, sekarang saya maka kerja dulu. Oke ya? Nanti mudah-mudahan saya punya kos-kosan di Bandung, karena saya punya ponakan di sini, di sekolah D3 di sini. Itu. Mau tahu apa itu bisnis MB? Itu kita yang presentasikan prospeknya. Itu kan disampaikan oleh Pak Sulaiman. Dari saya cukup sekian, karena saya double MC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Sulaiman.